Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa arsalahu rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk dari rasa syukur kita atas begitu banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat inayah, nikmat maghfirah, nikmat ukhuwah. Terutama kita bersyukur atas satu nikmat yang kemudian nikmat ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang Dia pilih. Nikmat apakah itu? Nikmat iman dan nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Inna dina indallahil Islam." Bahwasanya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Allah sendiri yang katakan seperti itu. Bahwasanya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Kita ketahui bersama banyak agama-agama di muka bumi. Ada yang agama samawi, agama yang memang datangnya dari langit. Yahudi, Nasrani, Islam. Kemudian dalam perjalanannya terjadi perpaduan antara kebiasaan-kebiasaan makhluk hidup yang ada di bumi hingga terbentuk satu kebudayaan yang kemudian menjadikan dia sebuah kepercayaan, yaitu agama bumi atau agama arti. Agama arti ini banyak, bahkan bisa dibilang ribuan. Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, banyak. Namun Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Hanya Islam. Allah kemudian tidak membuat jenjang hierarki di situ. Allah tidak katakan bahwa sesungguhnya agama yang paling diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Karena ketika dia menggunakan kata paling, berarti ada agama setelah Islam. Namun Allah katakan hanya Islam agama yang diridhoi di sisi Allah. Maka kita banyak bersyukur kita diberi nikmat ini. Allah pilih kita. Nanti kemudian dalam perjalanannya kita lihat kita ini Islam yang bagaimana? Islam yang kafah atau Islam yang hanya Islam KTP? Islam tanpa pengorbanan. Islam suang-suang buku itu. Islam cuma numpang nama itu. Maha suci Allah. Tiada ada pengetahuan kita selain apa yang diajarkan. Dia mengetahui perkara yang gaib, perkara yang terang, sedang dan akan terjadi. Dia mengetahui apa yang terlintas di dalam pikiran kita. Dia mengetahui khianatnya di mata. Dia mengetahui lahir batin kita. Dia mengetahui dikala kita sendiri maupun bersama. Dia mengetahui kita dikala kita diam maupun bergerak. Semuanya tidak ada yang luput dari pengamatan penguasa langit Allah Azza wa Jalla. Dan hanya sedikit sekali apa yang kita ketahui dari ilmu Allah. Jadi kalau ada orang sombong dengan ilmunya, dipertanyakan itu. Kembali kita ingatkan dia bahwasanya ketika iblis gagal menggoda manusia dengan perbuatan maksiat, maka iblis akan menggoda manusia dengan kalimatnya. Iblis akan menggoda dia, bagaimana kemudian dia merasa dia yang paling berilmu, bagaimana kemudian dia merasa dia yang paling lebih baik daripada orang lain. Mari kita ingatkan saudara-saudara kita, akhir zaman ini banyak yang mulai seperti itu. Banyak orang yang diuji dengan kemaksiatan dalam rangka perjalanan spiritualnya, dia lolos. Tetapi ketika dia sudah menaiki tangga, orang-orang tasawuf bilang makomi, spiritual yang tinggi, mulai iblis menggoda dia. Dia merasa lebih baik daripada orang lain, dia merasa lebih berilmu, dia merasa lebih tahu orang lain, yang lain salah, yang benar. Nah, banyak-banyak kita ingatkan, karena cara kerja iblis ini luar biasa.
suci Allah yang telah mengurus para nabi dan rasul di tengah-tengah manusia, segala membawa kabar gembira, sehingga dia akan memilih siapa saja hamba-hambanya yang dia kehendaki setelah memberikan tanda-tandanya yang terang. Hidayah itu hak prerogatif Allah untuk siapa saja yang dia pilih. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, hidayah ini banyak kemudian kita saksikan bersama teman-teman kita yang setelah mendapat hidayah kemudian terlepas lagi, bahkan lebih parah dari sebelum mendapatkan hidayah. Maka banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Tuhan semesta alam. Setelah Allah menunjukkan kita jalan, memberikan kita hidayah, kita mohon lagi kepada-Nya untuk berikan hidayah. La haula wala quwwata illa billahi al-azim. Adalah daya dan upaya atas petunjuk dan pertolongan Allah. Setelah Allah memberikan kita hidayah, kita doa kepada-Nya untuk diberikan lagi hidayah, diberikan lagi pertolongan. Dialah Allah yang Maha Kuasa atas segalanya. Tak ada dimensiuan, jarak dan waktu yang mampu membatasi kekuasaannya. Dia berkuasa bahkan sebelum kata kuasa sendiri keluar. Adapun yang lain-lain manusia yang kemudian diberikan sedikit kekuasaan oleh Allah untuk mewakilinya di bumi, siapapun dia, bagaimanapun modelnya, entah dia itu pejabat, gubernur, bupati, bahkan sampai tingkat kepala desa, Allah titipkan sedikit kekuasaannya Allah kepada dia. Jadi kalau ada kemudian orang yang sukses berkuasa jadi pemerintah atau pejabat, harus ingat bahwa itu Allah titipkan sedikit kekuasaan kepada dia. Allah telah pilih dia di antara jutaan manusia. Allah telah pilih dia di antara ribuan manusia. Allah telah pilih dia untuk jadi orang di antara ribuan manusia. Namun diingatkan bahwa kelak nanti Allah akan minta pertanggungjawaban itu. Jadi dia sukses, dia terpilih, dia menang bukan karena dia uangnya banyak, bukan karena keluarganya banyak, bukan karena strategi politiknya hebat, bukan. Tetapi Allah telah pilih dia. Allah yang pilih dia, dan kelak nanti Allah akan minta pertanggungjawaban atas amanah itu. Sekarang dakwah ini Pak, kalau ulama dan umara sama-sama sejalan, insyaallah kita saksikan bersama. Nah itulah bagian dari sedikit ujian kita kerja dakwah ini. Allah kuasa, makhluk kuasa, ada pun makhluk hanya dititipkan sedikit kekuasaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kelak Allah akan meminta kembali ke pertanggungjawaban. Jadi rajin kita ingatkan saudara-saudara kita. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, imam para nabi, penghulu para nabi, seorang nabi yang telah menunjukkan kita jalan untuk mengenal Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Seorang nabi yang beliau dengan keluarganya apabila makan di siang hari, beliau tidak makan lagi di malam hari. Begitupun sebaliknya. Apabila beliau makan dan keluarganya di malam hari, siangnya beliau tidak makan, demi untuk mencukupi kebutuhan umat pada saat itu. Beliau adalah raja di atas raja, sultan di atas sultan, kaisar di atas kaisar. 2/3 dunia itu berada dalam genggamannya, 2/3 dunia berada di telapak kakinya. Namun apa yang beliau contohkan kepada kita umatnya, yang kadang-kadang sampai saat mencontoh itu kemudian kita hianati, perilaku hidup yang zuhud, sederhana namun bersahaja. Nabi pertontonkan kepada kita umatnya, beliau penguasa, tapi hidup beliau sederhana. Satu ketika baginda Nabi sholat, sujud dan rukuk, terdengar suara bergemertakan dalam perut. Sahabat resah, sahabat risau, sahabat gelisah, apa yang terjadi dari baginda Nabi? Setelah selesai sholat, seorang sahabat bersalah, mendekat kepada beliau bertanya, apakah engkau sakit ya Rasulullah? Tidak, saya baik-baik saja. Karena terus-terusan didesak oleh sahabat, Nabi akhirnya berterus terang, sesungguhnya aku belum makan dari pagi hari. Di rumahku tidak ada makanan. Makanya beliau mengikat perutnya itu dengan kuat.
Beliau tahu tipu daya dunia, beliau tahu besarnya godaan harta, dan beliau ingatkan umatnya di akhir zaman, godaan terbesar adalah harta. Kerajaan beliau tidak punya. Kerajaan beliau yang di masjid. Beliau tidak punya singgasana, beliau tidak punya mahkota. Mahkota beliau adalah surganya. Apapun urusan-urusan negara semuanya diselesaikan di masjid. Sehingga masjid itu jadi sarana dakwah, jadi sarana tarbiyah, jadi ajang untuk berkumpul kemudian menyelesaikan suatu permasalahan, tempat untuk bermusyawarah. Sekarang kita saksikan bersama masjid itu hanya sebatas pelaksanaan ritual. Sholat, selesai sholat pulang. Bagaimana kemudian masjid itu bisa menyebarkan pengaruh-pengaruh positifnya kalau seperti itu? Nah itulah bantuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian besarnya pengaruh-pengaruh godaan-godaan dunia di akhir zaman ini, yang kemudian dalam perjalanannya kita tidak mempunyai lagi seorang nabi, seorang rasul yang diutus. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan di tengah manusia. Karena berani itu beramar-ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah. Itu Allah sendiri yang katakan kepada umat-umat yang kemudian lahir di akhir zaman, kepada umat-umat yang kemudian tidak mempunyai seorang nabi, seorang utusan, seorang rasul yang bisa diadukan ketika ada permasalahan. Kemudian masih di surah yang sama, Al-Quran, mesti ada segolongan dari kalian yang terus-menerus menyampaikan pesan-pesan kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Sesungguhnya mereka lah orang-orang yang berusaha. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalau kita sholat di Masjidil Haram itu, kalau tidak salah 100.000 kali lipat pahalanya. Sholat di masjid biasa-biasa, ya seperti itu saja. Masjid Nabawi 1000. Namun orang-orang yang kemudian sepasang kakinya berdebu di jalan Allah, Allah tidak katakan hitungan pahala itu dalam hitungan bilangan. Allah tidak katakan 100.000, Allah tidak katakan 10.000. Namun Allah katakan bagi orang yang berdebu kakinya di jalan Allah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Tidak ada lagi gambaran pahala di situ. Allah tidak gambarkan lagi pahala itu dalam hitungan bilangan. Namun Allah katakan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung ini orang-orang yang selamat, orang-orang yang kemudian sukses. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerja ini bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala memang banyak terlihat, banyak ujian. Tapi bukan lagi saatnya kita untuk perhitungan di kerja ini. Di dunia ini bukan saat untuk perhitungan, saatnya untuk beramal. Untuk perhitungan nanti di akhirat ketika amal sudah tidak ada. Gak usah ditawar-tawar, 3 hari, 40 hari, 40 bulan, ambil itu kerja, ambil. Gak usah ditawar, bukan saatnya perhitungan. Nanti perhitungan di akhirat sana. Di dunia itu saatnya untuk beramal. Seperti yang sudah saya katakan sejak awal, Allah sudah titipkan sedikit kekuasaannya kepada kita. Baik itu berupa pekerjaan kita, baik itu berupa harta kita, nanti Allah akan minta itu. Terlalu egois kita yang hidup di akhir zaman, yang tidak memperhatikan tetangga kita, lingkungan kita, saudara-saudara muslim kita yang belum sholat. Egois. Sementara cita-cita Nabi, bagaimana kemudian seluruh umat ini selamat? Kita muncul hanya memikirkan diri kita sendiri.
memikirkan keluarga kita. Kita bukan orang terbaik. Habis, kalau habis, nanti perhitungannya di akhirat. Maafkan saya, pastor. Sedia semua insya Allah ya. Insya Allah. Jangan lagi kita hitung-hitungan. Jangan. Dunia ini saatnya kita beramal. Kalau mau hitung-hitungan nanti di akhirat. Kalau kita mau beramal sudah tidak ada di akhirat. Ya ada lagi sekarang ulang. Tidak usah kita bicara akhirat, bicara alam dulu. Sesungguhnya semua orang yang mati berada dalam penyesalan. Semua orang yang mati berada dalam penyesalan. Yang beriman dia menyesal. Mengapa dia tidak tambah amal ibadahnya sewaktu masih ada kesempatan di dunia? Yang kafir mengapa dia menyesal? Mengapa dia tidak berhenti segera dari kekafirannya? Allah. Kita masih hidup. Tiada siapa pulang kalau sudah mati. Ambil memang bagiannya. Habis kalau habis. Allahu Akbar. Nanti insyaallah Allah pertemukan kita di dunia, Allah pertemukan pula kita nanti di sana. Sama-sama kita punya cita-cita, kita doa sama Allah. Amin. Tatkala para penghuni surga akan masuk ke pintu-pintu surga, terdengar suara yang menggema, telah tiba saatnya kalian akan hidup abadi, tak akan mati selama-lamanya. Telah tiba saatnya kalian akan kembali muda, tak akan tua selama-lamanya. Sudah tiba waktunya kalian akan hidup menikmati segala perjuangan kalian selama di dunia, tak akan menderita selama-lamanya. Itu cita-cita kita. Tatkala para penghuni surga akan masuk ke pintu surga, terdengar suara yang menggema. Kita doa sama Allah, mudah-mudahan Allah pilih kita. Kita doa sama Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendengar suara itu. Maka saya dadakan ini jadi Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak contoh yang kita lihat. Tidak usah dulu kita berbicara tentang priori para sahabat. Kita berbicara para asing-asing kita. Para ulama-ulama kita yang sudah mengambil ini kerja terlebih dahulu, yang sudah patrikan hidupnya dalam kerja ini. Masing-masing kita memang punya akal pikiran. Masing-masing kita bisa mencerna. Apakah kerja ini baik atau tidak? Saya tidak usah meniru perkataan manusia. Berdasarkan kalau pikiran saya sendiri, saya tidak ada lagi kerja yang lebih baik daripada kerja ini. Tidak bisa kemudian kita jadi Islam hanya Islam rumah masjid keluar. Umat butuh lebih daripada itu. Agama butuh kerja kita yang lebih daripada itu. Sama-sama kita berjuang. Alhamdulillah Allah perkenankan juga usaha. Awalnya saya juga orang yang termasuk sangat tidak senang dengan usaha. Saya tidak, itulah mungkin karena pemahaman spiritual kita belum sampai pada saya. Jadi saya termasuk orang yang cenderung kontal melihat orang-orang mulia yang berada di masjid. Saya terbesar sedikit saya awalnya. Saya kenal usaha itu. Namun pada saat itu saya pribadi masih oke. Ketika kebaikan itu datang, mengapa saya takut? Benci tapi tidak kemudian membutakan hati. Ketika itu baik, mengapa saya tidak coba? Saya coba pada saat itu. Kebetulan ahli kami juga sama-sama orang keras kan. Dua-dua termasuk orang yang tidak gampang memberikan izin. Hidup juga hidup, contoh hidup di dunia militer. Namun lagi-lagi Allah tunjukkan kuasanya. Saya gerak 3 hari awal pertama itu. Beliau dulu yang taskin. Pulang-pulang ke rumah setelah 3 hari, saya pikir sudah mau bersihkan lagi. Ternyata beliau katakan bahwa saya nanti kau bangunkan saya rumah istana besar sekali. Allah, saya tidak tahu ini apa betul.
dalam. Ya intinya tidak sama lagi model kayak dulu. Alhamdulillah Tuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi Sudah setengah jam. ya, Sudah setengah jam. habis berapa? Habis Pak. Sudah terlalu lama air mata ini tidak keluar. Sudah terlalu lama. Hidup kalau bukan membunuh dibunuh. Jadi profesi membuat hati keras. Setelah saya keluar 3 hari saya tidak sadar, saya pulang menangis. Saya ingat saya ini sudah lama sekali air mata saya ini tidak keluar. Orang tersayang pun meninggal saya tidak menangis. Keluar dari dakwah, ya Allah, sungguh terlambat saya telah usaha ini. Air mata ini Pak, ada 2 mata yang tidak akan terkena api neraka. Pertama itu air mata yang keluar karena menahan kerinduan kepada Allah SWT, menahan kerinduan kepada Nabi. Yang kedua mata yang berjaga di jalan Allah, perbatasan, garis perbatasan antara kita dan musuh, Hirosa. 2 mata itu kita tidak laksanakan yang kedua. Yang pertama pun kita ingat kapan terakhirnya keluar air mata ini, dalam sumur kita, dalam doa. Namun hari itu apa tentu saya bicara harus. Saya tidak tahu ada 2 profesor Jerman yang meneliti tentang air mata ini. Air mata ini ketika dia keluar dia mengeluarkan toksin, racun. Tapi bukan air mata yang kemudian keluar karena mungkin kita iris bawah atau apa, itu bukan air mata yang berbeda. Makanya banyak orang yang terkena katarak itu karena coba tanya orang yang terkena katarak kapan terakhir dia menangis. Atau yang kedua yang terkena asam lambung itu ternyata air mata yang sudah lama tidak keluar ya. Nah itulah hebatnya sunnah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pandai berkata-kata, apa yang kita sampaikan kita menurut para ulama, para maksud. Saya juga bukan ulama, hanya sebagai Allah titipkan sedikit kerisauan dalam hati. Bagaimana kemudian nanti kita sama-sama bergerak. Kita pergunakan segala sumber daya yang Allah titipkan sama kita. Karena harta kita yang sesungguhnya apa yang telah kita kirimkan ke sana. Bukan apa yang kita tinggalkan di sini. Apa yang kita tinggalkan di situ, syukur-syukur tidak jadi pertengkaran. Tapi apa yang kita kirimkan di sana. Sampai kapan kemudian kita berbuat? Sampai kita mati. Sebentar saja. Atau kalau tidak, sampai setiap orang, setiap jalan, setiap ganggang, setiap balai-balai kembali membicarakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi membicarakan tentang kebesaran dunia. Karena saat ini umat-umat akhir zaman sudah terlalu banyak yang berpikir bagaimana hidup enak, lupa caranya bagaimana mati yang enak. Hidup yang enak saja tapi lupa caranya mati yang enak. Salah tuan-tuan yang dimuliakan Allah, benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, salah datangnya dari saya sebagai kedua saya, dan saya mohon maaf kepada tuan-tuan dan saya mohon maaf kepada Allah SWT. Itu dari Allah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.